Maka makna ar-rahim atau ar-rahim, man kana lahu silatun fir rahimi wa huwa minal qurabat au makanul wiladati wa huwal kinayah. Makna rahim itu sendiri adalah tempat keluar bayi. Rahim itu makna dari rahim, ya. Jadi kalau ibu-ibu paham, orang yang perempuan, orang ibu yang lahiran itu dari arah mana? Rahim gitu. Tapi maknanya bukan menyambung rahim tadi. Ini adalah bentuk ungkapan aja. Tetapi yang dimaksud adalah man kana lahu silatun fir rahim wa huwa minal qurabah. Maknanya adalah yang memiliki ikatan, sambungan dari satu rahim, gitu. Sambungan atau ikatan yang terikat dalam satu rahim. Dan yang dimaksud ini adalah kerabat, keluarga, ataupun saudara. Karena saudara itu, keluarga, saudara, kerabat masih ada sambungan dari satu rahim. Begitu. Nanti disebutkan tentang siapa yang dimaksud dengan rahim kita, yaitu pertama keluarga, kerabat ataupun saudara. Maka menyambung kekerabatan saudara ataupun keluarga. Adapun hukum silaturahim, ya, atau sebelum kita lanjut makna atau hukum silaturahim, jadi tadi sudah dipahami makna dari silah dan rahim. Berarti menyambung kekerabatan, kekeluargaan yang masih satu ikatan dalam satu rahim. Nah, begitu. Cuman memang kalau di negeri kita makna silaturahim itu sudah bukan makna ini lagi. Maknanya sudah luas. Dalam rangka, ya misalnya dalam rangka misalnya dalam rangka ya kemajuan perumahan misalnya, maka RT sekian akan mengadakan silaturahim. Ini secara makna bisa benar, juga bisa kurang benar. Kenapa demikian? Karena kalau makna yang diambil tadi antara silah dan rahim, ya kalau se-RT misalnya semuanya kerabat, keluarga, saudara, yang masih satu ikatan rahim, nggak apa-apa. Tetapi se-RT kan biasanya lain-lain, gitu. Lain-lain. Cuman memang bahasa ini sudah menjadi bahasa Indonesia, sehingga tidak harus kerabat, tapi kalau dibawa ke makna bahasa Arabnya terambil dari hadis Nabi tadi, maka yang makna silaturahim adalah yang masih kerabat, keluarga atau saudara. Tapi kalau ini ditarik ke makna bahasa kita, yaitu nggak harus keluarga, kerabat atau saudara. Ya. Dalam rangka untuk mempersatukan, ya, persatuan sesama penduduk misalnya. Maka tiadakanlah acara silaturahim sepekerjaan atau se-RW atau sepabrik. Nah, sepabrik itu kan ya tentunya beda-beda dari ya, tidak disebut dengan kerabat. Cuman tadi karena ini bahasa sudah menjadi bahasa Indonesia, maka kalau disebut silaturahim nggak harus kerabat, saudara atau keluarga.
Adapun hukum silaturahim, menyambung silaturahim hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib. Terus kita bahas silaturahim ini yang mana? Yang sesuai dengan sabda Nabi. Karena Rasul ya memang menyebutkan dengan bahasa Arab, ya kita gunakan yang makna ini adalah keluarga, kerabat, atau saudara. Ya, kerabat, keluarga, atau saudara. Maka memutus hubungan keluarga, kerabat, ataupun saudara, ini hukumnya haram. Kenapa? Karena hukum silaturahim tadi wajib. Yaitu wajib untuk disambung, tidak boleh diputus. Bahkan Rasul mengatakan dalam hadisnya, la yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutus kerabat, yang memutus keluarga ataupun saudara. Ancamannya ngeri, nggak masuk surga. Cuman nggak masuk berarti apa? Bukan berarti kekal, enggak ya, tapi ada ancaman di situ. Tidak masuk surga orang yang memutus kerabat, saudara, atau keluarga, yaitu silaturahim ini diputus. Dan yang dimaksud qati'ur rahmin, yang memutus kerabat, siapa yang dimaksud kerabat tadi? Mereka adalah mahram. Mahram. Siapa mahram kita? Mahram kita itu orang-orang yang tidak halal untuk dinikahi. Orang-orang yang tidak halal untuk dinikahi, itu mahram. Seringkali orang nyebutnya muhrim, itu muhrimnya, bukan yang benar mahram. Kalau muhrim itu orang yang lagi ihram, lagi mau umroh. Ya, muhrim dari mana? Dari mikot itu namanya orang yang lagi muhrim, memakai kain ihram. Kalau kerabat, mahram. Siapa mahram? Yang tidak halal untuk dinikahi, alias haram, yaitu keluarga, kerabat, saudara. Kemudian juga disebutkan di dalam Al-Quran tentang kewajiban di dalam menyambung silaturahim. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-36. Surat apa? An-Nisa. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan hendaklah kalian beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan kalian menyekutukan dengan apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini juga masih rahim, orang tua. Wabidil kurba, dan juga sanak kerabat saudara. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Di sini Allah menyebutkan wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan kerabat. Dan kerabat atau orang tua juga masuk dalam apa? Kerabat. Kenapa? Karena masih ada satu ikatan dalam satu rahim, begitu. Ya. Dan orang yang memberikan, membantu, atau ketika melakukan amalan silaturahim, bukan balasan. Jadi apa? Orang yang menyambung silaturahim itu bukan balasan atau balas budi. Oh, saudara saya itu suka silaturahim, makanya saya juga silaturahim. Ini namanya balas budi. Oh, kalau saudara saya itu suka saya bantu. Kenapa?
karena dia juga suka membantu saya. Ini maknanya balas budi. Kenapa? Karena yang namanya silaturahim itu bukan baik dibalas baik atau buruk dibalas buruk. Kalau baik dibalas baik, buruk dibalas dengan buruk, itu namanya setimpal, sesuai. Tetapi silaturahim itu lebih dari itu. Maknanya apa? Maknanya walaupun saudara, keluarga, kerabat nggak baik kenjenengan, tetap tidak boleh kita itu berbuat jahat, berbuat buruk, apalagi mutus gitu. Kalau orang berbuat baik karena dia berbuat baik, itu wajar. Tapi yang sulit itu ketika saudara nggak baik, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Itu silaturahim. Apalagi kalau saudara baik, lebih lagi kita juga harus baik. Yang dia buruk pun kepada kita, kita diperintahkan apa? Berbuat baik. Apalagi kalau dia sudah baik. Dan Rasul mengatakan dalam hadisnya, laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah menyambung silaturahim itu membalas. Saya mau berkunjung ke saudara saya. Saudara saya paling perhatian sama saya itu. Yang lain, ingatnya kalau lagi susah doang mereka. Makanya saya juga malas ke sana. Saya mending ke saudara yang ini, dia perhatiannya lebih. Ini namanya balas budi. Dan silaturahim tidak demikian. Laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah menyambung itu dengan saling membalas. Atau bukan membalas budi. Wa innamal wasilu man idza quti'at rahimahu wa salahu. Tetapi yang namanya silaturahim, apabila dia diputus, dia tetap nyambung. Maknanya, apabila dia nggak baik pun, tetap kita berbuat baik. Apalagi kalau dia baik. Apalagi kalau dia baik. Lihat Rasul. Ya, di antara yang menghalangi dakwah itu kerabatnya. Abu Lahab, itu kan kerabatnya. Rumahnya ya sebelahnya. Pernah Rasul keluar itu, ya di depan pintunya dikasih duri jemaah. Itu pamannya, coba bayangkan. Perasaannya gimana itu Rasul. Kalau orang lain mungkin masih mending, ini pamannya. Kerabat dekat. Besoknya lagi di depan pintunya dikasih apa? Jeroan ontak jemaah. Ya. Rasul sabar ke Abu Lahab itu. Walaupun sudah berbuat jahat, kenapa masih kerabat? Ditambah lagi memang dalam silaturahim itu bentuk ciri orang yang beriman. Rasul bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah kalian sambung rahimnya. Maknanya, hendaklah kalian menyambung silaturahim. Ya, makanya jenengan yang masih punya saudara, kerabat, apalagi orang tua, jangan diputus. Jangan diputus. Kenapa Pak? Kok jenengan kayaknya nggak pernah pulang kampung Pak? Saya gimana mau pulang kampung? Di kampung orang tua saya dua-duanya nggak ada sudah. 8 jenengan di sana nggak punya kerabat. Betul jemaah. Banyak malah tuh. Kan punya, mungkin masih punya paman. Paman dari bapak, paman dari ibu, bibi dari bapak, bibi dari ibu, saudaranya bapak, masih ada. Saya nggak pernah mau ngapain, orang tua saya udah nggak ada semua. Ya orang tua nggak ada kan masih ada kerabat, masih ada saudara, sambung silaturahim. Terlebih lagi kalau dia
paman ketika bapak sudah meninggal dunia, itu paman kayak bapaknya itu. Paman itu kayak bapak. Makanya Rasul ngelihat Abu Thalib itu kayak perasaan itu kayak ngelihat bapaknya, nggak pernah lihat bapaknya. Apalagi Abu Thalib itu saudara sebapak seibu itu ya Abu Thalib, sama karena ya dari yang ibu dan bapaknya sama itu Abu Thalib sama Abdullah. Kalau paman yang lain itu saudara sebapak gitu. Jadi ceritanya Abdul Muthalib itu punya 4 istri begitu. Dari salah satu istrinya punya anak 2. 2 ini Abdullah sama Abu Thalib. Kalau pamannya yang lain Hamzah, Abbas, Abu Lahab itu dari paman yang yang sebapak gitu loh. Kalau sama Abu Thalib, bapaknya Rasul sama Abu Thalib itu saudara sekandung. Saudara sekandung, sehingga Rasul ngelihat pamannya itu kayak ngeliat bapak. Lalu sekarang kadang-kadang enggak. Ya. Udah enggak pernah pulang kampung, ada saudara enggak ditengok, nelpon juga enggak. Ya. Padahal sekarang itu dibandingkan zaman dulu, sekitar mungkin berapa tahun yang lalu lah, 15 tahun yang lalu, itu kita nelpon susah aja Pak. Itu 20 tahun yang lalu susah. Ya, harus ke telepon umum, masukin koin, klotak, begitu. Itu kadang-kadang baru ngomong udah habis, telat masukin enggak nyambung. Lalu sekarang itu dimanapun saudara itu ada, walaupun jauh bisa lihat gambarnya, ada videonya. Sudah bisa apa dengan apa namanya? Video call. Ada saudara misalnya di Sumatera, yang di Kalimantan, di Papua, bisa. Bisa. Alhamdulillah, ini nikmat. Ya. Atau bisa dengan berkunjung ke rumahnya. Berapa kali Ustadz? Ya tergantung. Kalau jauh ya di waktu setahun sekali kalau mau bisa. Nah, cuman misalnya ada saudara cuman di mana, kalau di sini misalnya di Bukit Kencana, ada saudara cuman di mana? Di Banyumanik misalnya. Ya, setahun sekali ya kayaknya kurang pas lah. Ya. Kenapa? Karena dekat. Masa dari Tembalang cuma sampai ke Banyumanik, ya ada saudara di sana berapa kali, setahun sekali ya kurang lah. Kalau mungkin Sumatera mungkin masih mending lah. Cuman di Banyumanik setahun sekali. Berarti seminggu berapa kali? Ya nggak harus seminggu berapa kali, harus seminggu sekali juga ganggu nanti kan. Kesini terus sih mau ngapain kan begitu ya, nanti malah ganggu. Apalagi tiap hari misalnya, ini saya mengamalkan silaturahim ini. Saya pengen umurnya panjang dan dilapangkan rizkinya ini. Ya tapi ya jangan tiap hari kan gitu. Ya nanti malah ganggu orang pola lagi kerja atau ya mungkin janjian dulu. Gak apa-apa, ini mengamalkan apa silaturahim. Ya. Atau bantu kerabat. Ya. Makanya kalau bisa kita itu tahu nasab. Nasab itu adalah silsilah, masih tali kekerabatan. Seringkali itu padahal ada yang masih saudara tapi lu udah lupa. Padahal dalam nasab itu penting, sehingga dengan itu kita tahu mereka saudara-saudara kita. Walaupun agak jauh dikit, tapi kan masih dekat secara keluarga, itu masih dekat. Itu kakeknya dia. Itu pamannya bapak saya. Kan lumayan walaupun agak jauh, tapi kan mending kakeknya dia. Itu kakaknya bapak saya. Kan mending, masih ada kerabat walaupun nggak kenal. Ya. Karena silaturahim ini kan tadi maknanya mengikat rahim yang masih tali kekerabatan. Rasul sampai menyebutkan, ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Ketahuilah oleh kalian nasab-nasab kalian. Dengan itu kalian mampu mengetahui siapa rahim kalian, maknanya kerabat kalian.
Sekarang kita itu kadang lupa. Coba sebutkan, ya misalnya, kakek masih ingat. Bapaknya kakek, apa? Mbah. Mbah apa kakek? Habis. Buyut. Ya, buyut mungkin masih tahu namanya. Mungkin ada juga yang sudah lupa di sini buyutnya siapa namanya, ada udah lupa nih. Nanti tambah lagi setelah buyut apa? Cangga ya, cangga. Cangga. Habis cangga, wareng dulu. Wareng, kemudian udeg-udeg siwur. Ya gak? Apalagi coba? Ya begitulah ya, nanti jenengan cari sendiri. Itu kan masih kerabat, ini kakeknya itu masih ada, ya. Rasul sampai 22 loh jemaah. Masih tahu bapaknya, kakeknya, mbahnya, buyutnya, terus 22. Loh kita baru canggai udah nggak tahu namanya. Ya, baru wareng aja udah nggak tahu. Ya, buyut aja mungkin nggak tahu di mana. Nah, itu dia. Rasul mengatakan, ketahuilah oleh kalian, nasab kalian dengan itu kan bisa menyambung silaturahim. Kenapa barangkali ada yang mungkin di perumahan tersebut, di perumahan dekat rumahnya, ada orang yang susah. Dan ternyata masih kerabat. Nah, itu. Ada orang yang putus sekolah. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa biayain, barangkali itu ternyata masih kerabat. Itu kan kita nggak tahu. Ada yang sampai utangnya banyak, ada yang kesusahan, kesulitan hidupnya. Ternyata setelah diteliti, oh masih kerabat karena bapaknya dia itu sepupu bapak saya. Oh. Makanya Rasul sampai dengan itu bisa bersilaturahim. Dan keutamaan orang yang membantu kerabat itu, saudara, keluarga ataupun kerabat, itu pahalanya jauh lebih besar daripada bantu orang yang bukan kerabat. Bukan berarti nggak boleh bantu orang lain, ya silakan. Tetapi secara pahala jauh lebih besar jenengan apa? Mengutamakan keluarga, kerabat, saudara yang masih satu ikatan rahim tadi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Engkau bersedekah kepada orang miskin dapat satu pahala sedekah. Wahia 'ala dzirrahimi isnatan. Dan kalau kalian bersedekah kepada ya kerabat kalian, dzirrahim yang masih satu ikatan rahim, isnatani, dapat dua pahala. Dua pahala yang mana? Shadaqatun wasilah. Pertama, membantu bersedekahnya. Yang kedua, menyambung silaturahimnya. Kalau yang pertama cuma bantunya, silaturahimnya enggak. Tetapi kalau kerabat, saudara, keluarga, dua pahala. Ya. Minimal kita tahu loh gimana, saya udah nggak tahu. Ya, tanya orang tua. Pak, jenengan keluarganya ada berapa, Pak? Misalnya ditanya, oh saya punya keluarga sekian, saudara saya di sini, sini. Ya, tinggalnya di sini, gak apa-apa. Kenapa? Karena ini adalah nanti kalau seandainya bapaknya jenengan meninggal, jenengan bisa melanjutkan silaturahim atas nama bapak jenengan. Itu pahala yang terus mengalir ke orang tua yang telah meninggal, jamaah. Datang ke sana, jenengan siapa, Le? Saya anaknya ini, Pak. Oh, iya, itu kan ya masih ponakan saya. Nah, bapak kamu itu ya masih sepupu saya. Bapak kamu itu masih kerabat saya. Dulu bapak kamu tuh waktu masih, ya itu biasanya cerita itu, begitu. Ya, bapak kamu dulu waktu kecil sekolahnya di sini, itu saya yang biasa nganterin. Itu kan senang kita. Dan ketika menyambung silaturahim seperti itu, maka pahala yang terus mengalir ke bapaknya yang sudah meninggal dunia. Ya, silaturahim. Rasul ketika datang ke Mekah, jemaah,
kurang lebih 8 tahun setelah hijrah ke Madinah. Rasul kan datang ke Mekah setelah Fatu Mekah tahun ke-8. Rasul itu apa jemaah? Sampai masuk rumah yang dulu dia tinggalkan 8 tahun setelah di Madinah. Rasul sampai di Mekah setelah 8 tahun dia tinggalkan. Rasul langsung menyembelih kambing jemaah, dimasak. Apa yang dilakukan Rasul? Dipanggil di sana ada, dipanggil Ali, dipanggil Usamah bin Zaid. Kamu antarkan ke kerabat-kerabatnya Khadijah. Kamu antarkan ini ke temannya Khadijah, namanya ini saudaranya Khadijah. Kenapa? Dulu istrinya. Dan Rasul melakukan demikian atas nama istri, sehingga ketika Rasul menyambung silaturahim lewat jalur istri, itu pahala yang mengalir sampai ke istrinya Khadijah. Itu disembelih kambing, dimasangin, dikirim jemaah. Masih ingat Rasul itu. Ya, sehingga apa? Ya, kita pun hendaklah meneladani bagaimana Rasul dahulu pun menyambung silaturahim. Rasul waktu kecil itu pernah disusuin sama Halimah yang tinggal di dekat Taif. Ketika Rasul sudah jadi Nabi, sudah umurnya sudah 50 tahunan lebih. Sudah kurang 50 tahunan lebih, itu ketemu nenek-nenek yang masih hidup, yang dulu pernah menyusui. Pernah menyusui Rasul ketika masih bayi. Itu sangat dimuliakan. Kalau kita baca sejarah, Rasul itu kan setelah disusuin oleh ibunya, itu disusuin juga oleh Halimah. Tapi nggak lama. Kemudian Rasul ketika ketemu, ini nenek ini masih kenal jemaah. Masih kenal, Rasul sudah umurnya sudah 50 tahun lebih. Ini dulu waktu yang saya masih kecil, masih bayi, dia pernah menyusui saya. Dimuliakan. Padahal tinggalnya jauh. Dikasih apa? Dikasih hadiah, dikasih ini, dikasih. Kemudian apa? Kemudian dikasih hadiah, pulang diantar jemaah itu. Terus mahram kita itu siapa saja? Mahram kita itu nanti antum bisa baca dalam Al-Quran agak panjang. Jadi kalau jenengan pengen tahu kerabat-kerabat paling dekat, saudara-saudara paling dekat, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-23. Nanti jenengan buat PR. Buat PR jenengan. Ulang nanti, buka Qur'annya, dan buka surat apa tadi? An-Nisa ayat 23. Jenengan buka tuh mahramnya jenengan. Mahramnya yang dari mulai orang tua, bapak, ibu ke atas. Orang tuanya bapak, orang tuanya ibu ke atas. Nah, itu nanti ada di situ. Kemudian juga anak laki-lakinya jenengan, anak perempuannya jenengan ke bawah. Cucu-cucunya, cicitnya, apalagi cicit ya. Apa coba? Anak, cucu, cicit, apalagi? Ya nggak tahu. Ke bawah. Itu namanya mahram. Maksudnya yang disebutkan kerabat-kerabat terdekat. Kemudian juga tadi cucunya saudara. Saudara laki-laki, saudari perempuan itu masuk. Kemudian juga anak saudara, anak saudari, berarti ponakan. Mau yang laki-laki atau yang perempuan. Kemudian saudaranya ibu, saudaranya bapak, saudarinya ibu, saudarinya bapak, berarti bibi. Nah itu nanti jenengan apa? Jenengan lihat di dalam surat tadi apa? Surat An-Nisa ayat yang ke-23. Biar kita tahu, itu di antara kerabat-kerabat yang dekat, yang harus kita perhatikan. Ada wajib kita menyambung silaturahim, dan semoga dengan menyambung silaturahim kita mendapatkan keutamaan yang Rasul sampaikan kepada kita. Man ahabba ayyaku ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsha'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Maka barang siapa yang pengen umurnya panjang,
dilapangkan rizkinya, menyambung silaturahim. Semoga bermanfaat. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang datang di antara kiat dan cara silaturahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.